Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, NPM 3062156125 dari kelas 02. Di sini saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Teori ini lebih menekankan terhadap perubahan tingkah laku peserta didik. Teori ini bisa dikatakan berhasil bila adanya perubahan tingkah laku peserta didik ke arah yang lebih baik yang didapat dari stimulus atau respon yang telah diatur. Kelebihan dari teori ini yang pertama, pembiasaan dan disiplin menjadi esensi dalam belajar. Maksudnya, dalam proses pembelajaran, bila misalkan siswa dapat mengikuti peraturan, itu dapat kita beri apresiasi. Yang kedua, membuat siswa mencapai target tertentu. Dalam proses pembelajaran, yang menjadi target pembelajaran behavioristik yaitu perubahan tingkah laku pada siswa. Kekurangan pada teori ini ada dua. Yang pertama, berpusat pada guru, lebih bersifat hasil yang dapat diukur. Maksudnya, dalam proses pembelajaran teori ini, titik porosnya adalah guru. Yang kedua, siswa tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Maksudnya, di sini siswa hanyalah sebuah objek. Dalam proses pembelajarannya, sudah mengikuti atau sudah disiapkan alur, mereka hanya mengikuti alur. Teori yang kedua yaitu teori kognitif. Teori ini lebih menekankan proses daripada hasil. Kelebihannya, pertama, dapat meningkatkan siswa memecahkan masalah. Kedua, belajar menjadi lebih mudah dipahami. Kekurangannya, siswa membuat pengetahuan dengan ide masing-masing sehingga pendapat siswa berbeda dengan pendapat para ahli. Teori yang keempat yaitu teori humanistik. Kelebihannya, yang pertama, mendekatkan satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini adanya interaksi siswa satu dengan siswa lainnya. Dua, tumbuhnya kreativitas peserta didik. Kekurangannya, yang pertama, kebebasan yang diberikan akan disalahgunakan. Kedua, pemahaman yang kurang jelas dapat menghambat pembelajaran. Yang keempat yaitu teori konstruktivisme. Teori ini berpendapat bahwa peserta didik sendiri dapat membangun pengetahuannya dari apa yang telah dipelajarinya dan proses penyelesaian konsep dan ide-ide baru dengan pengetahuan yang telah dimilikinya. Kelebihan teori ini yang pertama, membantu siswa mencari ide, penyelesaian masalah, dan membuat keputusan. Yang kedua, dapat membangun sosial yang lebih baik antara guru dan siswa dalam membangun pengetahuan baru. Di sini bermaksud berarti adanya interaksi antara guru dan siswa dalam penyelesaian suatu masalah. Kekurangan dari teori ini, yang pertama, teori ini sulit dipraktekkan karena kemampuan siswa berbeda-beda. Kedua, teori ini tidak bisa digunakan dalam semua tingkat pendidikan. Teori yang kelima yaitu teori Gestalt. Teori ini menjelaskan bahwa belajar merupakan proses pengembangan yang didasarkan pada interpretasi atau insight. Kelebihan dari teori ini, pertama, inti dari pembelajaran adalah mendapatkan insight. Kedua, teori ini lebih melihat manusia sebagai individu yang memiliki keunikan, di mana mereka harus berhubungan langsung dengan lingkungan sekitarnya. Sedangkan kekurangannya, yang pertama, pemecahan masalah yang sangat tergantung pada pengamatan. Kedua, karena yang dipelajari dimulai dari keseluruhan, maka ditakutkan menyebabkan kesulitan dalam pembelajarannya. Teori yang keenam yaitu teori kecerdasan ganda. Teori ini dapat dimiliki oleh seseorang, dapat diaktifkan melalui proses belajar, interaksi dengan keluarga, guru, dan teman-teman. Kelebihannya, yang pertama, membuka kesempatan siswa untuk kritis dalam berpikir dan terbuka. Kedua, menghindari adanya penghakiman terhadap manusia dari sudut pandang kecerdasan. Sedangkan kekurangannya, yang pertama,
membutuhkan fasilitas yang lengkap. Kedua, bersifat personal atau individu. Teori yang ketujuh yaitu teori belajar sosial, yang mana konsep dari teori ini menekankan pada teori kognitif yang berasal dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Kelebihannya, yang pertama, teori ini lebih lengkap dibandingkan teori belajar lainnya. Kedua, pendekatan belajar ini lebih ditekankan pada perlunya pembiasaan respon dan penilaian. Sedangkan kekurangannya, mengenai peniruan tingkah laku, ada kalanya cara meniru tersebut memerlukan pengulangan dalam mendalami sesuatu yang ditiru. Teori belajar yang ke-8 yaitu teori belajar sosial kultural. Kelebihannya, yang pertama, proses belajar dan pembelajaran tidak bersifat transversal, akan tetapi lebih merupakan kekonstruksi. Kedua, pembelajaran lebih disarankan pada pengembangan integral. Sedangkan kekurangannya terbatasnya pada perilaku yang dihasilkan. Yang kesembilan yaitu teori belajar Van Hel. Teori ini hanya khusus digunakan dalam pembelajaran geometri saja. Kelebihannya, yang pertama, pemahaman belajar siswa lebih baik. Kedua, bersifat instrik dan ekstrik. Maksudnya, pembelajaran yang masih kurang jelas akan menjadi lebih jelas pada tahap penjelasan berikutnya. Kekurangannya, yang pertama, lebih berfokus pada pembelajaran geometri saja atau pembelajaran matematika. Kedua, tingkat pemikiran siswa yang rendah maka akan sulit paham. Persoalannya atau kendalanya, maksud dari poin 2 ini kembali lagi kepada diri siswa atau intelektual siswa itu sendiri. Teori selanjutnya dan yang terakhir yaitu teori sibernetik. Kelebihannya, yang pertama, penyajian pengetahuan memenuhi aspek ekonomis. Kedua, adanya keterarahan seluruh kegiatan kepada tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan kekurangannya menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana proses belajar.